Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ide Palupi, NIM 404210414, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban UTS dari saya. Mata kuliah Teori Pembelajaran, dosen pengampu Ibu Sintia Nur Ika Irma. Pengertian belajar. Belajar menurut Omar H. Malik, belajar merupakan proses penerimaan pengetahuan yang diserap dari lingkungan peserta didik dengan pengamatan yang dibantu melalui panca inderanya. Belajar menurut Dimyati dan Mujiono, belajar merupakan peristiwa sehari-hari di sekolah. Belajar merupakan hal yang kompleksitas. Belajar tersebut dapat dipandang dari dua subjek, yaitu dari siswa dan guru. Belajar menurut Hildegard, belajar adalah suatu perubahan kegiatan reaksi terhadap lingkungan. Hildegard menegaskan bahwa belajar merupakan proses mencari ilmu yang terjadi dalam diri seseorang melalui proses latihan, pembiasaan, pengalaman, dan sebagainya. Belajar menurut Mustaqim, belajar adalah perubahan tingkah laku yang relatif tetap yang terjadi karena latihan dan pengalaman, dengan kata lain yaitu suatu aktivitas atau suatu usaha yang disengaja aktivitas tersebut menghasilkan perubahan, berubah sesuatu yang baru, baik yang segera nampak atau tersembunyi, tetapi juga hanya berupa penyempurnaan terhadap sesuatu yang pernah dipelajari. Belajar menurut Jamarah dan Zain. Belajar adalah proses perubahan perilaku berkat pengalaman dan latihan. Artinya tujuan kegiatan adalah perubahan tingkah laku, baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan maupun sikap, bahkan meliputi segenap aspek organisme atau pribadi. Tujuan pendidikan. Yang pertama, tujuan umum. Tujuan pendidikan ini merupakan tingkatan yang tertinggi. Pada tujuan ini digambarkan harapan masyarakat atau negara tentang ciri-ciri seseorang manusia yang dihasilkan proses pendidikan atau manusia yang terdidik. Tujuan umum yang hendak dicapai oleh seluruh bangsa Indonesia dan merupakan rumusan kualifikasi terbentuknya setiap warga negara yang dicita-citakan bersama. Contoh tujuan umum: membantu melestarikan kebudayaan masyarakat, menanamkan keterampilan yang dibutuhkan dalam keikutsertaan dalam berdemokrasi, menjadi sumber-sumber inovasi sosial di masyarakat. 2. Tujuan institusional. Tujuan institusional adalah tujuan pendidikan yang akan dicapai oleh suatu lembaga pendidikan tertentu. Tujuan institusional itu sendiri harus bersumber dari tujuan umum pendidikan dan merupakan penjabaran tujuan umum yang telah digariskan oleh negara. Tujuan institusional adalah perumusan, merupakan penjelasan tujuan umum yang telah digariskan oleh negara. Secara umum, pola perilaku dan pola kemampuannya yang harus dimiliki oleh setiap lembaga dalam rangka menghasilkan lulusan dengan kemampuan dan keterampilan tertentu. Dengan demikian, perumusan tujuan institusional dipengaruhi oleh 3 hal: tujuan pendidikan nasional, kekhususan setiap lembaga, dan tingkat usia peserta didik. Tujuan institusional ini dicapai melalui pemberian berbagai pengalaman belajar kepada peserta didiknya. Contoh, tujuan pendidikan sekolah dasar adalah untuk memberikan bekal kemampuan dasar kepada siswa dalam mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, serta mempersiapkan siswa untuk melanjutkan ke sekolah menengah pertama. Tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler itu untuk mencapai pola perilaku dan pola kemampuan serta keterampilan yang harus dimiliki oleh lulusan suatu lembaga, yang sebenarnya merupakan tujuan institusional oleh bagan pendidikan tersebut, atau dapat juga diartikan sebagai tujuan yang dicapai dari suatu
bidang studi pada suatu sekolah atau lembaga pendidikan yang masih bersifat umum. Tujuan kurikuler adalah tujuan yang dirumuskan secara formal pada kegiatan kurikuler yang ada pada lembaga pendidikan. Tujuan kurikuler sifatnya lebih khusus jika dibandingkan dengan tujuan institusional, tetapi tidak boleh menyimpang dari tujuan institusional seperti misalnya tujuan kurikulum di sekolah-sekolah ada mata pelajaran kewarganegaraan yang berbeda dibandingkan dengan SMP. Tujuan mata pelajaran untuk kewarganegaraan di sekolah-sekolah tersebut disebut tujuan kurikuler sesuai dengan kurikulum pada masing-masing sekolah. Tujuan kurikuler merupakan penjabaran tujuan institusional, yang berarti lebih khusus daripada tujuan institusional. Contoh tujuan kurikuler: siswa memiliki kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar serta dapat menghayati bahasa dan sastra Indonesia sesuai dengan situasi dan tujuan berbahasa serta tingkat pengalaman siswa di sekolah dasar. 4. Tujuan instruksional adalah rumusan secara terperinci apa saja yang harus dikuasai oleh siswa dan anak didik sudah melewati kegiatan instruksional yang bersangkutan dengan berhasil. Tujuan instruksional merupakan tujuan yang hendak dicapai setelah selesai proses belajar mengajar program pengajaran. Tujuan tersebut merupakan penjabaran dari tujuan kurikuler yang merupakan perubahan sikap atau tingkah laku secara jelas. Tujuan instruksional dapat dibagi menjadi dua, yaitu tujuan instruksional umum atau TIU dan tujuan instruksional khusus atau TIK. Dalam merumuskan tujuan instruksional ini, terlebih tujuan instruksional khusus harus berorientasi kepada peserta didik atau kepada output-oriented. Tujuan instruksional akan memengaruhi pemilihan materi, metode, strategi, dan lainnya demi mencapai tujuan instruksional yang telah dirumuskan. Contoh, setelah melakukan pembelajaran, siswa diharapkan dapat memahami penjumlahan dengan benar. Dampak dari hasil proses belajar. Yang pertama, perubahan pengetahuan atau kognitif. Kognitif adalah penilaian yang dilakukan atas dasar kemampuan dalam mengenal sesuatu yang mengacu pada proses seseorang memperoleh pengetahuan yang ada dalam dirinya sendiri, di mana proses memperoleh pengetahuan ini dapat diperoleh melalui beberapa hal sesuai dengan aspek yang terdapat dalam pengukuran ranah kognitif. Kognitif berhubungan dengan kemampuan berpikir, termasuk di dalamnya kemampuan menghafal, memahami, menerapkan, mengevaluasi. Contoh bisa ditunjukkan ketika seseorang sedang belajar membangun sebuah ide dan memecahkan masalah. 2. Perubahan keterampilan psikomotorik adalah salah satu ranah yang menilai keterampilan atau kemampuan melakukan sesuatu setelah seseorang menerima pembelajaran pada bidang tertentu. Hasil belajar motorik akan terlihat ketika seseorang telah menerima pembelajaran dan telah dinilai secara kognitif. Contoh, menulis merupakan tahap awal dalam melihat motorik. Seseorang memasuki masa sekolah. Hal ini terjadi ketika awal pendidikan dasar keterampilan tangan sangat dilatih dan terus berlatih hingga mampu menulis. 3. Perubahan nilai dan sikap atau afektif. Afektif adalah penilaian dalam kemampuan seseorang dilihat dari sikap dan nilai sosial yang diterapkan dalam kegiatan di sekolah.
Ranah ini setidaknya mencakup hal-hal yang berkaitan dengan diri seseorang. Hal yang dapat dilihat oleh orang lain yaitu watak yang mencakup perasaan, sikap, emosi, minat, dan sikap yang ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, mengerjakan tugas dengan baik. Hal ini bentuk pengelolaan atas apa yang telah dipelajari. Pengelolaan ini menandakan seseorang telah memahami apa yang disampaikan oleh guru selama proses pembelajaran. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.